Selamat pagi saudara-saudara semua, peserta kuliah Nanoplankton GL 5066. Kuliah ini, semester ini saya diampu oleh saya sendiri, Rubianto Kapit. Ini alamat email saya, ruby@glitb.acid. Saya dari Prodi Teknik Geologi FITB ITB. Baik, kita masuk ke dalam kuliah pendahuluan. Kuliah pendahuluan ini mencakup ruang lingkup dan tujuan yang akan dituju. Poin yang kedua dalam kuliah ini adalah kita akan membahas tentang organisme nanoplankton itu sendiri. Mulai dari definisi nanoplankton itu, kemudian pengertian tentang kokolitopor, kokosper, dan kokolit, kemudian komposisi kimia dan mineralnya, serta bentuk-bentuk nanoplankton yang biasa kita amati di bawah mikroskop. Bagian yang ketiga dari kuliah ini adalah analisis nanoplankton. Jadi, analisis nanoplankton itu sendiri kita lakukan dari sampel yang kita teliti. Kemudian, kita akan membicarakan juga tentang nanoplankton sebagai pembentuk sedimen, serta biostratigrafi nanoplankton dan diskusi. Baik, kita masuki bagian pertama dari kuliah ini, yaitu pendahuluan. Kuliah nanoplankton GL 5066 itu mempunyai beban 3 SKS. Saya tidak tahu apakah semester ini akan tetap 3 SKS atau diturunkan menjadi 2 SKS. Kemudian, GL 5066 ini memberikan pengetahuan keahlian tentang penggunaan mikrofosil, dalam hal ini adalah nanoplankton, dalam geologi biostratigrafi. Cakupan materinya mencakup 60% nanoplankton dan 40% tugas mikropaleontologi atau biostratigrafi. Tujuan dari kuliah ini adalah memperkenalkan nanoplankton sebagai alternatif utama selain foraminifera dalam pemecahan masalah biostratigrafi. Kemudian mengenali morfologi. Kebanyakan sampel-sampel yang saya miliki atau yang kita punyai adalah sampel-sampel yang berasal dari tekungan tersier. Tapi tidak menutup kemungkinan apabila sampel itu berasal dari cekungan pratersier, maka kita akan lakukan penelitian untuk nanoplankton pratersier. Kemudian yang ketiga, tujuan ketiga adalah dapat mengaplikasikan pengetahuan tentang nanoplankton pada suatu draft paper yang siap publish. Nah, ini saya ingin jelaskan kembali bahwa dalam tugas-tugas di kuliah ini, saudara nanti tujuan utamanya adalah membuat suatu draft paper yang siap dipublikasikan. Nah, itu sebagai proyek akhir dari kuliah ini. Lanjut, sasaran. Sasaran kuliah ini adalah bahwa peserta diharuskan dapat mengenal genus-genus penting pada nanoplankton. Kemudian, pengetahuan tentang nanoplankton mencakup klasifikasinya, kehidupan organisme tersebut, keberadaannya sebagai fosil dalam sedimen, serta kegunaannya. Sasaran yang ketiga adalah cara pengambilan sampel, preparasinya, dan determinasinya, serta pengolahan data mikropaleontologi untuk penentuan umur batuan, lingkungan pengendapan, dan korelasi. Jadi ada 3 tujuan di dalam mata kuliah ini. Kemudian tujuan yang terakhir yang merupakan suatu proyek kita adalah membuat draft paper secara bersama-sama. Selanjutnya kita coba lihat kuliah nanoplankton ini berhubungan dengan mata kuliah apa saja di dalam geologi. Baik, yang pertama adalah mata kuliah paleontologi.
atau GL2181 sebagai syarat. Jadi tentu saja karena Anda sudah S2, artinya saudara sudah mengambil mata kuliah paleontologi. Kemudian, mata kuliah GL2261 atau mikropaleontologi umum, itu sudah pernah mengambil. Kemudian ada mata kuliah yang berhubungan lagi, yaitu GL4061, mikropaleontologi dan biostratigrafi. Dan ada GL5161 atau mikropaleontologi terapan. Nah, ini mikropaleontologi terapan ini kalau tidak salah diampu oleh Pak Hoiril. Kemudian ada GL5162 palinologi yang diampu oleh Ibu Maria. Oke, itu adalah mata kuliah yang berhubungan dengan mata kuliah nanoplankton. Lanjut. Sebelum kita mulai kuliah ini, saya berharap saudara dapat menjawab kuis yang saya ajukan ini ke email saya. Ada 8 pertanyaan dalam kuis ini yang saudara harus jawab, dan semua jawaban dikirimkan ke alamat email saya, ruby@glitbacid. Saya tunggu paling lambat besok jam 12 siang. Baik, coba kita melihat jawaban untuk kuis yang saya berikan warna merah pada pertanyaan kuis ini. Karena saya yakin yang hitam-hitam itu adalah saudara sudah kenal semua. Baik. Yang pertama adalah mikrofosil. Apa yang dimaksud dengan mikrofosil? Saya ulangi kembali, bahwa mikrofosil itu adalah fosil yang berukuran sangat kecil. Sebagai contoh di sini adalah lubang jarum, di mana fosil tersebut bisa lolos melalui lubang jarum kita. Selanjutnya, pada fosil yang sudah lolos dalam lubang jarum kita itu, kita bisa jumpai adanya pori-pori ataupun di dalam aperturnya itu berisi bentuk-bentuk yang sangat teratur. Dia punya bagian tengah di sini, kemudian bagian pinggirnya itu merupakan suatu hiasan yang kadang-kadang berbentuk seperti jendela seperti ini. Itu tentu saja merupakan suatu mikroorganisme lain yang ukurannya jauh lebih kecil daripada mikrofosil yang kita amati. Baik, kalau kita melihat gambar ini, maka yang dimaksud dengan mikrofosil, saudara sudah pasti tahu, adalah yang betul, adalah yang kita sebut sebagai pollen grain atau butir pollen ini. Kenapa demikian? Karena pollen grain itu hanya bisa kita lihat dengan mempergunakan mikroskop. Lanjut, ternyata mikrofosil di alam kita ini cukup banyak. Ya, pada sedimen-sedimen yang kita teliti, itu kadang-kadang kita jumpai adanya konodon. Konodon ini adalah tulang-tulang atau gigi ikan yang sangat kecil sekali. Kemudian ada pollen, seperti tadi yang sudah kita bahas. Kemudian ada radiolaria, ada juga foraminifera yang sudah sangat kita kenal. Ya, kemudian ada juga diatom. Ya. Jadi di dalam sedimen kita banyak terdapat mikrofosil-mikrofosil ini. Ini semua adalah mikrofosil yang bisa kita amati di bawah mikroskop kita. Oke, bentuk-bentuk lain yang bisa kita amati adalah bentuk-bentuk dari pollen dan dinoflagellata. Ya, kalau pollen itu adalah serbuk sari, sedangkan dinoflagellata adalah serbuk sari yang berasal dari tumbuhan air.
Kemudian kadang-kadang kita jumpai juga yang namanya ostracoda, ya. Ostracoda ini bisa hidup di air tawar, dicirikan oleh kulitnya yang halus, ya, bentuknya seperti kulit kacang, tetapi ukurannya sangat kecil. Kemudian ada juga ostracoda yang hidup di air asin dan arus deras, yang dicirikan oleh bentuknya yang kasar kulitnya. Selanjutnya ini adalah radiolaria dan diatome. Ya, radiolaria mempunyai dua bentuk utama. Yang pertama adalah bentuk seperti hidung demikian. Kemudian yang kedua adalah bentuk yang seperti bola atau bulat seperti ini. Ini yang kita sebut sebagai bentuk-bentuk spumelaria. Sedangkan yang seperti hidung ini kita sebut sebagai bentuk-bentuk naselaria. Demikian juga diatome, kadang-kadang kita jumpai bentuk-bentuk yang seperti kaca ya, di dalam sedimen kita, itu adalah bentuk-bentuk diatom. Ini adalah gambaran dari bentuk-bentuk conodonta dan foraminifera besar. Ya. Tentu saja untuk mengamati foraminifera besar, kita harus menyayatnya secara ideal maupun sembarangan, tetapi untuk kita dapatkan kamar-kamar di bagian dalamnya. Baik, hal lain yang dapat kita bahas adalah pengertian tentang planktonik. Planktonik adalah cara kehidupan organisme yang mengambang pada kolom air, kemudian dia bergerak karena arus, bukan karena tubuhnya sendiri. Ya, jadi dia bergeraknya karena arus. Jadi dia secara pasif dia bergerak ke sana kemari, itu tergantung arus yang membawanya. Itulah yang kita sebut sebagai organisme planktonik. Sebaliknya, kita mengenal juga adanya organisme bentonik. Organisme bentonik ini biasanya hidup di dasar laut, ya. Dia bisa menempelkan dirinya pada dasar lautan atau pada tumbuhan di dasar laut. Kemudian juga dia bergerak dalam jarak yang terbatas, ya. Kemudian dia bisa juga dia menyelam ke dalam sedimen, ya, membentuk suatu sisa atau suatu kerangka bekas-bekas jejaknya. Dan organisme yang ketiga yang hidup di dalam air itu yang kita sebut sebagai nekton. Nekton ini adalah organisme yang bisa bergerak berdasarkan kemampuan uh, organisme itu sendiri. Baik, kalau kita gambarkan pada diagram ini, maka kita akan jumpai yang kita sebut sebagai plankton itu ada pada kolom air, kira-kira sekian puluh meter dari muka air laut. Ya, kadang-kadang kita bisa jumpai juga pada kedalaman sekitar 200 meter dari muka air laut itu suatu organisme planktonik yang masih hidup. Sedangkan bentonik itu selalu menempel pada dasar laut. Ya, dia bisa bergerak pada jarak yang terbatas atau menambatkan dirinya pada dasar laut yang kita sebut sebagai sesil, sedangkan yang bergerak kita sebut sebagai pagil bentos. Kadang-kadang kita jumpai juga bentos yang menyelam ke dalam sedimen di bawah laut ini. Kemudian nekton itu bergerak bebas di dalam massa air laut. Baik, selanjutnya kita lihat organisme yang sudah kita kenal di dalam kuliah mikropaleontologi yang kita sebut sebagai foraminifera planktonik. Ya, foraminifera planktonik didirikan oleh bentuk yang sangat
aerodynamics karena dia memerlukan bentuk jauh terbawa oleh arus. Foraminifera yang kedua mempunyai bentuk yang dasar sedimen laut. Ya, jadi bentuknya berbeda antara planktonik maupun bentonik. Kalau ini adalah suatu cangkang foraminifera, maka pada cangkang foraminifera itu selalu kita jumpai adanya pori ataupun lubang-lubang apertur yang apabila kita amati lebih dalam dengan mempergunakan mikroskop yang lebih besar, lebih tinggi perbesarannya, maka pada lubang-lubang apertur atau lubang pori ini kita akan jumpai kelompok-kelompok organisme yang ternyata mempunyai bentuk-bentuk yang sangat khas sekali. Bentuk-bentuk itu merupakan bentuk yang teratur, dia kadang-kadang membulat demikian, kadang-kadang merupakan suatu individu yang berbentuk oval atau berbentuk tidak beraturan demikian. Nah, ternyata pada penelitian lebih lanjut, bentuk-bentuk yang teratur itu mempunyai suatu bentuk yang sangat indah, yang kita sebut sebagai bentuk-bentuk nanoplankton. Lanjut. Jadi inilah yang disebut sebagai nanoplankton. Nanoplankton itu sendiri merupakan suatu organisme yang masuk ke dalam golongan Haptophyta, ya, phylum Haptophyta atau sebangsa ganggang laut, ya, yang mempunyai ukuran sangat kecil sekali. Mempunyai ukuran sangat kecil sekali, dijumpai pada sedimen laut yang umurnya kira-kira paling tua itu 200 juta tahun yang lalu. Kalau kita ingat, 200 juta tahun yang lalu itu adalah zaman Mesozoik, di mana zaman itu terdiri dari 3 zaman, yaitu Trias, Jura, dan Kapur. Kalau kita ingat Mesozoik, maka kita ingat dinosaurus. Jadi kehadiran nanoplankton itu sudah dimulai sejak zaman dinosaurus. Tetapi saat ini dinosaurus punah, sedangkan nanoplankton itu masih tetap ada dan eksis pada lautan pada zaman sekarang. Dengan demikian nanoplankton walaupun kecil, jauh lebih kecil dari dinosaurus, dia lebih mampu beradaptasi terhadap perubahan lingkungannya. Jadi kalau kita lihat diagram ini, nanoplankton itu dijumpai sekitar 200 juta tahun yang lalu sampai dengan sekarang. Jadi pada saat zaman Trias, Jura, Kapur, kemudian ada Paleogen, Neogen, serta Kuarter, itu kita bisa jumpai nanoplankton hingga sekarang. Bentuk-bentuk nanoplankton yang kita amati di bawah mikroskop itu mempunyai bentuk-bentuk yang sangat khas. Di antaranya adalah bentuk-bentuk yang oval, demikian, ya. Kemudian juga ada bentuk-bentuk seperti pas bunga, ada juga yang seperti taji tapal kuda begini, dan ada juga bentuk-bentuk yang melingkar demikian, ya, melingkar demikian. Selain itu ada bentuk-bentuk seperti bintang demikian. Ada yang berbintang bertangan 5, ada yang tangannya 6, ada tangannya 4, 3, dan seterusnya. Namun demikian, tangan-tangan bintang ini kadang-kadang juga mempunyai hiasan di ujungnya. Ada yang bercabang 2, tapi kadang-kadang juga ada yang bercabang 3. Ya. Ada bercabang 2, ada yang bercabang 3, kemudian ada juga yang dia membelok ke arah tertentu. Ya, artinya dia melengkung. Ujungnya itu dia melengkung. Kemudian di bagian tengahnya kadang-kadang kita jumpai suatu tonjolan atau suatu lekukan yang sangat khas. Nah, semua bentuk-bentuk ini menunjukkan
nama dari spesies-spesies masing-masing. Ya, kalau kita lihat ini semua bentuk bintang ini kita sebut sebagai genus Disquaster, tetapi spesiesnya berbeda satu dengan yang lain tergantung kepada hiasan tangannya. Ya, sebagai contoh saya ambil dua bagian saja. Yang pertama adalah bintang dengan tangan 5, demikian, dan bintang yang bertangan 5 seperti ini. Ini dua spesies yang berbeda. Kenapa berbeda? Sama-sama tangannya 5, karena yang ini sudut antar tangannya itu berbeda satu dengan yang lain. Kalau di sini sudutnya sempit, sedangkan di sini sudutnya lebar. Sedangkan yang ini hampir semua sudutnya sama, sehingga namanya juga akan berbeda. Saya beri contoh, inilah adalah Disquaster bergeni, sedangkan ini adalah Disquaster asimetricus, karena dia tidak simetris tangan-tangannya. Baik, kemudian yang tangannya 6. Ini tangannya 6, yang ini juga tangannya 6. Tetapi kita perhatikan, 6 tangan di sini itu lurus-lurus, sedangkan di sini 6 tangannya itu pada ujungnya bercabang 2. Ya, jadi ini yang kita sebut sebagai Disquaster variabilis yang bercabang 2, sedangkan yang tidak bercabang, yang lurus ini kita sebut sebagai Disquaster broweri. Lanjut. Lithostratigraphy gunit tidak usah kita bahas. Yang kita bahas adalah yang kita sebut sebagai unit biostratigraphy. Ya. Jadi ada unit biostratigraphy. Seperti Paleocene, Neogen, maaf, di sini unit biostratigrafinya terlalu besar ya. Yang sedangkan yang ini adalah unit lithostratigraphy. Oke, kita lanjutkan. Pada mulanya ilmu stratigrafi itu merupakan suatu ilmu geologi untuk menyusun sejarah bumi dan membaginya dalam selang-selang waktu tertentu. Untuk pembagian periode-periode dipergunakanlah kriteria litologi dan paleontologi. Di dalam mikropaleontologi dan stratigrafi, itu kita mempunyai beberapa hukum yang berlaku juga dalam hukum-hukum geologi. Terutama yang 3 di depan ini adalah hukum-hukum steno, seperti superposisi, horisontalitas, kesinambungan lateral. Hukum-hukum geologi ini berlaku juga di dalam biostratigrafi. Kemudian ada hukum yang keempat, uniformitarianism dari James Hutton. Ini juga berlaku pada biostratigrafi. Selanjutnya, hukum yang khusus untuk biostratigrafi adalah hukum urut-urutan fauna dari A.B. Giraud dan Sulapi, serta hukum strata dikenal oleh kandungan fosilnya dari William Smith 1816. Munculnya stratigrafi sekuen pada prinsip-prinsip steno, maka prinsip-prinsip steno itu perlu dimodifikasi kembali. Ya, jadi karena ada ilmu baru tentang stratigrafi sekuen, maka hukum-hukum superposisi ini akan kita modifikasi kembali, akan kita tinjau lagi. Baik, hukum superposisi steno, saya pikir Anda masih ingat semua bahwa lapisan yang berada di puncak merupakan lapisan yang termuda pada urut-urutan yang tidak terganggu. Ini sudah sangat sering kita lihat skema ini. Anda pasti sudah tahu mana yang muda, mana yang tua. Kemudian yang kedua, hukum horisontalitas, bahwa lapisan yang miring tadinya adalah horizontal. Kemudian hukum horizontality atau lateral continuity, ini merupakan penjabaran dari hukum yang tadi. Ya, artinya bahwa sedimen yang diendapkan itu pada dasarnya adalah diendapkan secara horizontalitas.
secara horizontal, bukan secara miring. Dia bisa mempunyai kemiringan, ya. Jadi lapisan yang tadinya horizontal bisa mempunyai kemiringan karena pengaruh tenaga-tenaga yang bekerja pada sedimen tersebut, pada batuan sedimen tersebut. Ini juga merupakan struktur sedimen yang bisa terbentuk pada batuan yang ada. Kemudian ini juga suatu singkapan pada Siccar Point di Skotlandia yang sangat fenomenal, sehingga kita bisa, seorang geologis bisa menafsirkan mana yang terbentuk lebih dulu dan mana yang belakangan dengan proses-proses geologi yang terjadi pada batuan tersebut. Ini analisisnya. Oke. Kesinambungan lateral masih tetap, ya, jadi dia pada dasarnya bahwa batuan sedimen itu diendapkan secara lateral terus sampai ke ujungnya. Yang keempat, hukum uniformitarianism itu dikemukakan oleh James Hutton 1756 yang mengatakan bahwa proses-proses geologi yang berlangsung sekarang juga terjadi pada masa yang lampau, atau the present is decay to the past. Contohnya adalah zaman es yang pernah terjadi pada zaman Pleistosen, itu kemungkinan besar sudah pernah terjadi sebelumnya dan akan terjadi lagi pada masa yang akan datang. Allahu a'lam bishawab. Kemudian hukum urut-urutan fauna dari A.B. Giraud dan Sulapi itu merupakan suatu faunal succession. Artinya, jenis-jenis fosil itu berbeda sesuai dengan umurnya. Fosil pada formasi yang terbawah tidak serupa dengan yang berada pada formasi yang lebih di atasnya. Jadi kalau kita lihat pada skema ini, fosil pada layer 1 ini, pada lapisan 1, itu bentuknya seperti A, demikian. Kemudian fosil pada layer 2 bentuknya seperti B, lebih memanjang. Selanjutnya pada layer yang ke atas, yang ketiga, itu bentuknya seperti C, merupakan suatu lingkaran yang berwarna kuning ini. Dan pada layer keempat, bentuk-bentuk fosilnya berbentuk seperti D. Nah, ini ternyata skema ini berasal juga dari keadaan alam yang sebenarnya. Apabila kita menggali suatu singkapan atau suatu sumur, maka kita akan dapatkan urutan-urutan fosil yang berbeda pada lapisan yang lebih tua, kemudian berubah menjadi yang lebih pada lapisan yang lebih muda, dan seterusnya dan seterusnya. Pada setiap lapisan kita jumpai fosil-fosil yang berbeda. Kemudian yang keempat adalah strata dikenal oleh kandungan fosilnya dari William Smith. Ya, jadi William Smith ini memodifikasi hukum yang kelima dari A.B. Giraud. Dia mengatakan bahwa lapisan batuan dapat dibedakan dari kandungan fosilnya yang khas. Ini tidak lain adalah terjemahan dari hukum sebelumnya. Dia mengatakan bahwa lapisan 1, lapisan 2, lapisan 3, dan lapisan 4 itu bisa dikenali dari jenis-jenis fosilnya. Yaitu lapisan 1 dikenali dengan kehadiran fosil A. Lapisan 2 dikenali dengan kehadiran fosil B, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi apabila kita terapkan ke-6 hukum tersebut, maka kita akan dapatkan, kita akan bisa pergunakan untuk korelasi antara satu tempat dengan tempat yang lain dengan mempergunakan kesamaan fosilnya. Ya, sebagai contoh, di tempat A kita jumpai lapisan 1, 2, 3, sedikit 4, tidak ada 5-nya, kemudian ada lapisan 6, lapisan 7. Sedangkan di tempat B kita jumpai lapisan 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Nah, apabila tempat A dan tempat B kita korelasikan, maka kita bisa mengkorelasikannya seperti gambar yang di bawah ini. Ya, kita bisa lihat di mana pada lapisan 3 dan 4 yang ada di tempat B, itu di tempat A tidak muncul, dan seterusnya. Ya. Demikian juga lapisan 5,
dia tidak muncul karena dia terpotong oleh lapisan yang keenam. Jadi yang namanya satuan biostratigrafi bisa kita pergunakan untuk suatu korelasi satu tempat dengan tempat yang lain. Baik, formasi merupakan suatu bagian eh, dari satuan litostratigrafi yang harus Anda jawab di dalam email saudara. Selanjutnya kita akan memasuki kuliah minggu depan, yaitu kuliah bagian yang kedua. Terima kasih. Bila ada pertanyaan, silakan.